sebuah kado ulang tahun. Di sebuah rumah yang besar, aku dan adikku tinggal bersama dengan kedua orang tuaku. Namun sayangnya, kondisi kedua orang tua kami sedang buruk. Yang dimulai dengan kondisi penglihatan dari ibuku yang sudah buruk sejak 10 tahun silam, akibat kedua matanya mengalami kerusakan pada retinanya. Sedangkan ayahku mengalami kelumpuhan total akibat kecelakaan kerja, sehingga ayah harus selalu berada di kursi roda sepanjang waktu. Dan tepat hari ini adalah ulang tahun dari ibuku. Jadi, aku pun harus memberikan sebuah kado yang spesial buat ibuku. Dan tepat pukul 6 pagi, sebelum aku datang ke kamar ibuku, aku pun menghampiri ayahku terlebih dahulu, hanya untuk sekedar menemuinya. Setelah itu, aku pun langsung masuk ke kamar ibuku untuk membangunkannya, serta menyanyikan sebuah lagu selamat ulang tahun untuk dirinya. Aku pun lalu memberikannya sebuah kado dan semangkuk makanan bakso kesukaan ibu. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba adikku pun berteriak histeris sambil memanggil-manggil nama ayah di kamar sebelah. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, kado yang ia berikan adalah mata dari ayahnya. Jadi, ia mengambil mata ayahnya agar penglihatan ibunya dapat kembali normal. Itulah yang menyebabkan adiknya berteriak histeris karena kaget. Segelas air. Setiap hari, ibuku selalu memarahiku tanpa sebuah alasan yang jelas. Aku memang tidak kesal, namun aku hanya muak saja jika harus selalu mendengar semua ocehan yang keluar dari mulutnya. Dan saat ini, ibuku tengah berteriak memarahiku dengan sangat keras. Dan saking kerasnya ia berteriak, ia sampai mengalami batuk-batuk. Aku pun dengan cepat langsung mengambil sebuah air yang sudah aku siapkan. Dan sebenarnya, aku sudah lama memikirkannya, namun baru sekarang aku memberikannya untuk ibuku. Dan setelah aku berikan, ibuku pun langsung meminum air tersebut. Dan setelah selesai, ibuku pun lalu mulai memarahiku lagi. Lalu, aku pun segera menyuruhnya untuk diam dengan menaruh jari telunjuk di depan mulutku. Seketika itu, mata ibuku pun seakan melotot kepadaku, yang sepertinya ia semakin marah denganku. Namun setelah itu, tiba-tiba ia menjadi diam, sehingga aku tak mendengar suaranya lagi. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, ia bermaksud untuk mengakhiri hidup ibunya dengan memberikan sebuah air yang telah ia isi dengan racun. Hal ini terbukti dari perkataannya yang sudah menyiapkan airnya terlebih dahulu sebelum ibunya mulai batuk. Kejadian tabrak lari. Siang itu, ketika aku sedang berada di luar kota, aku mengalami sebuah tabrak lari sampai membuatku tak sadarkan diri. Hingga ketika aku sudah tersadar, ternyata aku sudah berada di rumah sakit dengan kondisi tubuh yang lemas dan terdapat banyak luka. Dan tepat di saat itu juga, tiba-tiba ada seorang temanku yang datang untuk menjengukku. Temanku tersebut bertanya tentang bagaimana keadaanku, disertai dengan ucapan simpatisnya. Aku pun lantas benar-benar terharu, karena dia adalah orang yang pertama yang rela datang jauh-jauh ke sini demi untuk menjengukku. Apakah ada sesuatu yang janggal? Sebenarnya, yang menabrak aku adalah temannya tersebut. Hal ini dibuktikan saat sedang mengalami tabrak lari sampai masuk rumah sakit. Temannya pun langsung datang, padahal belum ada yang mengatakan di mana lokasi si aku berada. Sebuah restoran daging. Hari itu, aku sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah restoran. Karena menurut temanku, rasa dari daging di restoran tersebut terasa begitu enak. Dan sesampainya di sana,
aku pun langsung memesan sebuah daging saus tiram. Dan setelah menunggu beberapa saat, daging yang aku pesan pun akhirnya tiba. Namun, setelah aku mencobanya, aku pun lantas mengernyitkan dahiku. Karena menurutku, meskipun daging tersebut sangat lezat, namun rasanya begitu sangat aneh. Dan belum sempat aku menghabiskan sisa dari dagingku, tiba-tiba ada seorang pelayan yang datang menghampiriku. Yang ternyata, pelayan tersebut datang untuk menagih bayaran atas makananku. Namun, aku baru sadar bahwa aku telah lupa untuk membawa dompetku. Aku pun mencoba untuk memberitahukan kepadanya bahwa dompetku telah tertinggal. Dan tiba-tiba, pelayan tersebut pun tersenyum sangat lebar sambil menunjuk daging yang telah aku makan setengah. Lalu, pelayan itu pun berkata bahwa ia tadi juga lupa untuk membawa dompetnya. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, makanan tersebut terbuat dari daging pelanggan sebelumnya yang telah lupa membawa dompet sama seperti dirinya. Dan kemungkinan besar, ia juga akan dijadikan sebuah makanan akibat ia tak bisa membayarnya. Sebuah coklat. Beberapa bulan yang lalu, tepat saat di hari ulang tahunnya, ada seorang anak yang diberikan sebuah hadiah berupa seekor ikan yang sangat cantik. Dan ikan tersebut ia pelihara dan rawat dengan sangat baik. Hingga suatu hari, ikan tersebut mati tanpa sebab, hingga membuat anak tersebut merasa sedih. Ibunya yang mengetahui hal itu lantas mencoba untuk membujuknya dengan cara membelikan sebuah coklat yang sama besar dengan ikannya. Anak itu pun lantas tak bersedih lagi dan kini merasa sangat senang. Namun saat malam tiba, tiba-tiba ada sebuah kejadian yang terjadi. Anak tersebut tiba-tiba membunuh kakaknya sendiri ketika sedang tidur. Ibunya pun lantas begitu terkejut ketika melihat apa yang dilakukan oleh anaknya sendiri. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, si anak hanya ingin mendapatkan sebuah coklat yang lebih besar. Karena ia teringat, saat ikannya dulu mati, ia diberikan coklat yang sama besar dengan ikannya. Jadi, ia lantas membunuh kakaknya sendiri, supaya diberi coklat yang sama besar oleh ibunya. Sebuah minuman keras. Saat ini, aku benar-benar menyesal karena aku sudah kehilangan ketiga istriku. Penyebab utamanya tidak lain dikarenakan pengaruh dari sebuah minuman keras. Mulai dari istri pertamaku, ia sangat menyukai minuman keras seperti diriku. Dan minuman kesukaannya adalah alkohol berjenis wine. Namun, kini ia sudah meninggal akibat keracunan alkohol. Dan untuk istriku yang kedua, ia sama seperti istri pertamaku. Ia juga sangat menyukai alkohol berjenis wine. Dan ia pun juga meninggal dengan cara yang sama, yaitu akibat dari keracunan alkohol. Sedangkan untuk istriku yang ketiga, ia sangatlah berbeda. Ia tidak suka dengan minuman beralkohol, sehingga ia tidak meninggal karena minuman tersebut. Namun, ia juga tetap meninggal karena mengalami patah leher akibat jatuh dari tangga. Apakah yang sebenarnya terjadi? Dan jika kalian tahu akan jawaban pada hari dulu yang terakhir, coba tulis jawaban kalian di kolom komentar.